Lihat seragam kumalmu itu, menjijikkan. Kamu pikir kamu pantas bekerja di hanggar semewah ini? Kamu itu cuman pesuruh, tahu. Kalimat itu tidak diucapkan sekali, tapi seperti diputar ulang setiap hari, menempel di telinga Rama seperti karat yang tak bisa digosok. Bayangkan, seorang TKI dari Indonesia, hanya seorang OB di hanggar jet pribadi paling mewah di Jepang. Setiap hari ia mengepel lantai yang berkilau seperti cermin, tapi yang diterimanya bukan sapaan, melainkan hinaan. Bukan karena ia berbuat salah, tapi karena seragamnya lusuh, karena tangannya kotor, karena ia dianggap tak berharga. Namun takdir kadang memilih momen yang paling kejam untuk membalikan segalanya. Sampai pada suatu pagi, tepat ketika hanggar sedang sibuk dan semua merasa berada di puncak kendali, sang CEO Jepang itu tiba-tiba roboh, menggenggam dadanya, terkena serangan jantung. Semua teknisi panik, berteriak, berlarian, tetapi tak satu pun benar-benar tahu harus melakukan apa. Dan di tengah kekacauan itu, justru orang yang paling mereka hina, si OB berseragam kumal itu, berlutut di lantai dingin hanggar, menggenggam dada sang CEO dan menyelamatkan nyawanya. Siapa sebenarnya Rama? Mengapa ia bisa melakukan itu dengan tenang, seolah sudah dilatih seumur hidupnya? Dan bagaimana kisah ini berakhir sampai membuat orang-orang yang dulu tertawa akhirnya menangis menyesal. Sebelum kita masuk lebih dalam ke ceritanya, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar kalian mendengarkan dari daerah mana. Biar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah TKI yang menggetarkan hati, yang kadang membuat kita sadar, manusia bisa jatuh bukan karena miskin, tapi karena sombong. Kami doakan yang sudah like dan subscribe, semoga rezekinya mengalir deras, urusannya dimudahkan, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udara pagi di prefektur Aichi terasa lebih dingin dari biasanya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika sebuah bus pekerja berhenti pelan, pintunya terbuka, dan Rama turun dengan langkah cepat. Kemeja abu-abunya kusam, nama tak kecil di dada, bertuliskan Rama. Hurufnya nyaris pudar seperti harapan yang terlalu sering diuji. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap memaksa untuk kuat, seolah ia tahu. Kalau ia rapuh satu detik saja, dunia di tempat itu akan menertawakannya lebih keras. Di tangannya ada alat pel kecil yang ujungnya sudah karatan. Ia menggenggamnya erat, bukan karena bangga, tapi karena itulah satu-satunya tiket yang membuatnya tetap bisa bertahan di Jepang, tetap bisa mengirim uang pulang, tetap bisa berkata pada dirinya sendiri, "Aku masih hidup, aku masih berjuang." Di depan Rama, hanggar itu berdiri megah, besar, rapi, sempurna. Di dalamnya, sebuah jet pribadi milik perusahaan teknologi penerbangan ternama Jepang, Yamamoto Aero Industry, mengilap seperti cermin, memantulkan cahaya lampu gantung yang menggantung tinggi di langit-langit logam. Semuanya terlihat mahal. Semuanya terlihat bersih. Dan justru di tempat semahal itu, Rama berdiri seperti noda yang dianggap mengganggu. Ia mengepel lantai dari ujung ke ujung, membersihkan noda oli, membuang kardus bekas suku cadang, bekerja seperti bayangan. Tidak ada yang menyapanya. Tidak ada yang bertanya ia sudah makan atau belum. Ia hanya terdengar saat dimarahi. "Jangan sampai pelmu kena banjet, nanti kena marah, bos." Sentak seorang teknisi muda bernama Kenji sambil menunjuk lantai dekat roda pesawat. Rama langsung menunduk. "Maaf," jawabnya pelan, lalu melangkah mundur seolah keberadaannya sendiri adalah kesalahan. Kenji tertawa kecil, lalu menoleh ke temannya dengan wajah mengejek. "Coba lihat OB dari negara entah mana. Bisa apa dia selain ngepel? Kalau dikasih obeng jangan-jangan malah buat sendok makan." Tawa meledak. 3 teknisi lain ikut tertawa, seakan hinaan itu adalah hiburan pagi yang paling nikmat. Rama menahan napas, matanya memerah sedikit, tapi ia tetap diam. Ia hanya mengangkat ember airnya, lalu berjalan menjauh dengan punggung tetap tegak. Meski langkahnya terasa berat, seperti memikul sesuatu yang tak terlihat. Dan tanpa Rama tahu, dari atas sana, dari sebuah ruangan kaca lantai 2 yang menghadap langsung ke hanggar, ada sepasang mata dingin sedang memperhatikan semuanya. Dari balik dinding kaca tebal itu, CEO Yamamoto Aero Industry, Hiroshi Yamamoto,
berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Jas hitam mahal membungkus tubuhnya dengan sempurna, wajahnya dingin, nyaris tanpa ekspresi. Baginya, apa yang terjadi di bawah sana hanyalah rutinitas biasa. Seorang OB dihina, para teknisi tertawa, pekerjaan tetap berjalan. Dunia memang seperti itu pikirnya, yang lemah berada di bawah, yang kuat berdiri di atas. Dan ia adalah puncaknya. Hiroshi tak pernah peduli siapa yang membersihkan lantai hanggar ini. Ia hanya peduli pada jet-jet bernilai ratusan juta yen yang terparkir rapi, pada laporan keuntungan, pada angka-angka yang terus naik. Manusia seperti Rama hanyalah angka kecil yang bisa diganti kapan saja. Ia menoleh, hendak meninggalkan ruangan, tapi sekilas ia melihat Rama berhenti sejenak, menatap roda pesawat dengan mata yang berbeda. Bukan mata OB biasa. Ada ketenangan aneh di sana, seperti orang yang sedang membaca sesuatu yang sangat ia pahami. Hiroshi mengernyit, namun ia segera mengibaskan pikiran itu. Hanya kebetulan, gumamnya, lalu melangkah pergi. Sementara itu, di bawah, Rama kembali bekerja. Tangannya bergerak cepat, terlatih, membersihkan sela-sela lantai tanpa suara. Namun di dalam dadanya, kenangan lama berdesakan. Bukan kenangan tentang kemiskinan saja, tapi tentang masa lalu yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang ruang bengkel kecil di Surabaya, tentang suara mesin jet yang dulu sering ia dengar dari kejauhan, tentang seorang ayah yang mengajarinya membaca diagram teknik sebelum mengajarinya membaca doa. Rama menarik napas dalam-dalam. Ia mengubur semua itu jauh di lubuk hati. Di tempat ini, masa lalu itu tidak ada artinya. Jam terus berjalan. Hanggar makin sibuk. Seorang klien penting dijadwalkan datang sore itu, dan jet pribadi harus dipastikan sempurna. Para teknisi mondar-mandir, suara logam beradu, perintah diteriakkan. Rama bergerak di antara mereka seperti bayangan, menghindari benturan, menghindari tatapan, menghindari masalah. Tapi masalah justru datang tanpa diundang. Tiba-tiba, terdengar suara keras dari arah jet utama. Seorang teknisi senior berteriak, lalu suara itu disusul kepanikan. Rama menoleh cepat. Ia melihat Hiroshi Yamamoto yang baru saja turun ke hanggar. Wajahnya memucat, langkahnya goyah. Pria yang selama ini berdiri tegak penuh kuasa itu, kini terhuyung. Tangannya mencengkeram dada, napasnya terputus-putus. Dalam hitungan detik, tubuhnya ambruk ke lantai dingin hanggar. Semua orang membeku. "Bos, bos!" teriak Kenji panik. Beberapa teknisi berlari mendekat, tapi tak satu pun tahu harus berbuat apa. Ada yang hanya berdiri, ada yang menelepon dengan tangan gemetar. Wajah-wajah yang tadi tertawa kini pucat. Suasana hanggar yang megah berubah menjadi lautan kebingungan. Rama menjatuhkan embernya. Air tumpah, tapi tak ada yang peduli. Tanpa ragu, ia berlari mendekat, berlutut di samping tubuh Hiroshi. Tangannya bergerak otomatis, memeriksa napas, menekan dada, memposisikan tubuh sang CEO dengan presisi yang membuat semua orang tertegun. "Jangan berdiri di situ, beri ruang." Suaranya tegas, berbeda jauh dari OB yang biasanya hanya berkata, "Maaf." Kenji terdiam, mulutnya terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Rama menekan dada Hiroshi dengan ritme yang tepat, menghitung dalam hati, matanya fokus, dingin, penuh kendali. Detik-detik terasa panjang, suara sirene ambulans masih jauh. Dan di tengah kepanikan itu, hanya Rama yang terlihat benar tahu apa yang ia lakukan. 1 menit. 2 menit. Tiba-tiba, Hiroshi terbatuk keras, dadanya naik turun, napasnya kembali masuk dengan kasar. Semua orang tersentak. Ada yang menutup mulut, ada yang hampir menangis. Rama berhenti menekan, menopang kepala sang CEO, memastikan napasnya stabil. Ia menghela napas panjang, seolah baru kembali ke dunia nyata. Saat ambulans akhirnya datang dan Hiroshi dibawa pergi, mata semua orang tertuju pada Rama. OB berseragam kumal itu berdiri pelan, tangannya masih gemetar, wajahnya basah oleh keringat. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi hinaan, hanya keheningan dan satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Hanggar, siapa sebenarnya pria ini? Keesokan harinya, hanggar itu terasa asing. Bukan karena bangunannya berubah,
tapi karena suasananya. Tidak ada lagi tawa keras, tidak ada ejekan sembarangan. Semua orang berjalan lebih pelan, berbicara lebih lirih, seolah kejadian kemarin masih menggantung di udara. Nama Rama beredar dari mulut ke mulut, tapi diucapkan dengan nada berbeda. Bukan lagi nada meremehkan, melainkan campuran heran dan takut. Rama datang seperti biasa, seragamnya tetap sama, lusuh, sepatu kerjanya tetap itu-itu saja. Ia menunduk ketika masuk, mengambil alat pel, dan mulai bekerja tanpa banyak bicara. Seakan kejadian kemarin tidak pernah terjadi, namun setiap langkahnya kini diikuti tatapan. Kenji, yang biasanya paling keras menghina, berdiri mematung di sudut hanggar, menatap Rama dengan wajah canggung. Beberapa kali ia membuka mulut, ingin bicara, tapi selalu mengurungkan niatnya. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam berhenti di depan hanggar. Dua pria bersetelan rapi, turun lebih dulu, membuka pintu belakang. Seorang wanita paruh baya dengan wajah tegas melangkah keluar. Rambutnya disanggul rapi, sorot matanya tajam. Dialah Aiko Yamamoto, istri sang CEO. Langkahnya cepat, penuh wibawa, diikuti oleh manajer hanggar yang tampak tegang. "Aku ingin bertemu orang yang menyelamatkan suamiku," ucap Aiko tanpa basa-basi. Suaranya tenang, tapi tidak memberi ruang untuk penolakan. Manajer menelan ludah, lalu menoleh ke arah Rama yang sedang mengepel di ujung hanggar. Dia OB kami," katanya pelan, seolah malu mengucapkannya. Aiko menatap Rama dari ujung kepala sampai kaki. Pandangannya berhenti sejenak di tangan Rama yang kasar dan penuh bekas luka kerja. "Panggil dia ke sini," katanya singkat. Rama mendekat dengan langkah hati-hati. "Ada apa, Bu?" tanyanya sopan, menunduk. Aiko mengangguk kecil. "Kamu yang menyelamatkan nyawa suamiku kemarin?" Rama terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa." Jawaban itu membuat Aiko tertegun. Tidak ada kebanggaan, tidak ada tuntutan, hanya ketulusan. Ia menarik napas dalam, lalu membungkuk dalam. Sebuah gestur yang membuat seluruh hanggar membeku. Istri CEO perusahaan besar Jepang membungkuk pada seorang OB. "Terima kasih," ucapnya pelan, tapi jelas. "Jika bukan karena kamu, suami saya mungkin sudah tidak ada." Beberapa teknisi menunduk, wajah mereka memerah oleh rasa malu. Kenji menggenggam tangannya sendiri, rahangnya mengeras. Rama gelagapan. "Tidak perlu begitu, Bu," katanya cepat. Saya hanya membantu." Aiko menatapnya lebih lama kali ini. "Tidak semua orang akan berani dan mampu melakukan apa yang kamu lakukan. Kamu bukan orang biasa, Rama." Sore itu, sebuah perintah datang dari rumah sakit. Hiroshi Yamamoto sadar. Hal pertama yang ia minta adalah bertemu Rama. Kabar itu menyebar cepat. Manajer hanggar sendiri yang datang menghampiri Rama. "Bos ingin bertemu kamu di rumah sakit," katanya. Suaranya jauh lebih lembut dari biasanya. Rama mengangguk. Di dalam hatinya ada perasaan yang sulit ia jelaskan. Bukan takut, bukan bangga. Seperti pintu lama yang perlahan mulai terbuka. Di ruang perawatan VIP, Hiroshi berbaring dengan wajah lebih pucat, tapi matanya kini berbeda. Ketika Rama masuk, Hiroshi berusaha bangkit sedikit. "Kamu?" Suaranya lemah, tapi penuh perhatian. "Kamu menyelamatkan hidupku." Rama menunduk. "Saya hanya kebetulan ada di sana, Pak." Hiroshi menggeleng pelan. Tidak ada yang kebetulan. Matanya menatap Rama dalam, seolah ingin menembus sesuatu yang selama ini tersembunyi. "OB biasa tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi itu. Siapa sebenarnya kamu, Rama?" Pertanyaan itu melayang di udara, berat, menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah segalanya. Rama terdiam cukup lama. Suara alat medis berdetak pelan di ruang perawatan itu, seolah menghitung detik menuju pengakuan yang selama ini ia kubur rapat-rapat. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. "Saya tidak pernah berniat menyembunyikan apapun, Pak," ucapnya akhirnya. Suaranya rendah namun tenang. "Hanya saja, hidup membawa saya ke jalan yang berbeda." Hiroshi menatapnya tanpa berkedip. Tidak ada nada menghakimi di sana, hanya rasa ingin tahu yang tulus.
Rama pun mulai bercerita. Suaranya mengalir pelan seperti sungai yang lama tertahan bendungan. Tentang masa mudanya di Indonesia, tentang ayahnya yang bekerja sebagai mekanik pesawat di pangkalan kecil, tentang malam-malam panjang membaca manual mesin dan diagram sambil ditemani suara hujan, tentang beasiswa yang hampir ia raih, lalu kecelakaan ayahnya yang mengubah segalanya, tentang mimpi yang harus ia lepaskan demi menghidupi keluarga, dan tentang keputusan pahit merantau sebagai TKI, menerima pekerjaan apapun yang tersedia, termasuk menjadi OB. Pengetahuan itu tidak pernah benar-benar pergi, lanjut Rama, matanya berkaca-kaca. Saya hanya menyimpannya. Hiroshi terdiam lama. Ia menoleh ke arah jendela, menatap langit yang pucat. Di benaknya, wajah Rama di hanggar kemarin kembali terbayang. Tatapan tenang itu. Gerakan tangan yang pasti, semua kini masuk akal. Beberapa hari kemudian, Hiroshi kembali ke hanggar. Tubuhnya masih lemah, tapi langkahnya mantap. Ia memanggil seluruh staf berkumpul. Rama berdiri di barisan belakang, mencoba mengecilkan diri. Hiroshi memandang mereka satu persatu, lalu berhenti pada Rama. Perusahaan ini dibangun atas dasar keahlian dan rasa hormat, katanya lantang. Bukan pada seragam, bukan pada jabatan. Ia melangkah mendekat ke Rama. Suasana hening. Mulai hari ini, ucap Hiroshi, Rama tidak lagi bekerja sebagai OB. Desahan kaget terdengar. Kenji menelan ludah. Hiroshi melanjutkan, ia akan bergabung dengan tim teknis sebagai trainee khusus di bawah pengawasanku langsung. Beberapa orang terbelalak, yang lain menunduk, menahan rasa malu. Rama terpaku. Pak, saya... Hiroshi mengangkat tangan, menghentikannya. Ini bukan hadiah, katanya tegas. Ini pengakuan, kamu sudah lama pantas berada di tempat yang sesuai dengan kemampuanmu. Aiko, yang berdiri di samping, tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya menjadi ujian sesungguhnya. Rama kini mengenakan seragam teknisi. Tangannya kembali memegang alat, bukan pel. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, datang paling pagi, pulang paling malam. Ada yang mendukungnya, ada yang masih memandang sinis. Kenji beberapa kali salah tingkah, mencoba membantu dengan canggung. Rama menerimanya tanpa dendam. Ia hanya fokus bekerja, membuktikan bahwa kepercayaan itu tidak salah alamat. Perlahan, sikap orang-orang berubah. Mereka mulai bertanya, mulai belajar, mulai mendengarkan. Hanggar itu tak lagi sama, dan Rama tahu perjalanan ini baru saja dimulai. Ada masa lalu yang telah ia buka, dan masa depan yang kini menantinya dengan tangan terbuka. Sekaligus tantangan yang lebih besar dari sebelumnya. Perubahan tidak datang tanpa gesekan. Meski Rama kini mengenakan seragam teknisi, bisik-bisik masih terdengar di belakang punggungnya. Ada yang tersenyum sopan di depan, tapi ragu di dalam hati. Bagi sebagian orang, sulit menerima bahwa seorang OB yang dulu mereka hina, kini berdiri sejajar, bahkan perlahan mulai melampaui. Namun Rama tidak pernah menoleh ke belakang. Setiap baut yang ia kencangkan, setiap panel yang ia periksa, ia kerjakan dengan keseriusan yang sama seperti saat ia mengepel lantai, penuh tanggung jawab. Suatu sore, sebuah jet bisnis lama dibawa masuk ke hanggar. Pesawat itu dikenal bermasalah, sering mengalami getaran aneh saat lepas landas. Tim teknisi senior sudah mencoba berbagai solusi, tapi hasilnya nihil. Wajah mereka tegang. Klien mendesak. Waktu semakin sempit. Hiroshi berdiri di kejauhan, memantau dengan cemas. Rama mengamati dari sudut hanggar. Ia tidak langsung bicara. Ia memperhatikan suara mesin, sudut sayap, pola getaran yang hampir tak terlihat. Matanya menyipit seperti kembali ke masa kecilnya di bengkel ayahnya. Perlahan, ia melangkah mendekat. Pak, katanya pelan kepada teknisi senior. Bolehkah saya mencoba memeriksa satu hal? Nada suaranya sopan, nyaris ragu. Beberapa teknisi saling pandang. Kenji mengangguk pelan. Biarkan dia, katanya singkat. Rama membuka panel kecil di bagian yang jarang diperhatikan. Jarinya menyusuri jalur kabel lalu berhenti. Masalahnya bukan di mesin utama, ucapnya. Ada ketidakseimbangan kecil di sistem penopang. Saat kecepatan tertentu, getarannya saling menguatkan.
Ia menjelaskan dengan sederhana, tapi jelas. Semua terdiam, mengikuti setiap katanya. Perbaikan dilakukan, uji coba dimulai, mesin menyala, jet melaju di landasan uji dengan halus tanpa getaran. Hanggar meledak oleh napas lega. Hiroshi tersenyum lebar. Untuk pertama kalinya, para teknisi menepuk bahu Rama dengan tulus. Tidak ada lagi keraguan di mata mereka. Namun malam itu, Rama duduk sendirian di sudut hanggar yang sepi. Ia memandangi pesawat yang kini tenang. Di dalam dadanya ada kebahagiaan, tapi juga kegelisahan. Ia tahu keberhasilannya akan menarik perhatian lebih besar, dan perhatian itu tidak selalu membawa kebaikan. Ia teringat keluarga di Indonesia, teringat alasan ia datang ke negeri ini. Ia berdoa dalam diam, meminta kekuatan agar tidak goyah oleh pujian maupun tekanan. Beberapa hari kemudian, kabar datang bahwa Yamamoto Aero Industry akan menghadapi audit besar dan proyek internasional penting. Tekanan meningkat. Hiroshi memanggil Rama ke ruangannya. "Aku ingin kamu terlibat langsung," katanya serius. "Bukan hanya sebagai teknisi, tapi sebagai bagian dari tim inti." Rama menunduk hormat. Ia tahu langkah ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pertanyaannya, apakah ia siap menanggung segala konsekuensinya? Ruang rapat di lantai atas terasa sunyi ketika Rama melangkah masuk. Dinding kaca memantulkan bayangannya sendiri. Seorang pria yang masih sulit percaya bagaimana hidupnya berubah dalam waktu sesingkat itu. Hiroshi duduk di ujung meja panjang, beberapa eksekutif lain hadir dengan wajah serius. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Proyek yang akan mereka bahas terlalu besar untuk dianggap main-main. "Ini bukan proyek biasa," kata Hiroshi pelan namun tegas. "Kami akan menangani perawatan dan modifikasi jet untuk klien internasional tingkat tinggi. Kesalahan kecil saja bisa menghancurkan reputasi perusahaan." Semua mata tertuju pada Rama. Ia merasakan tekanan itu menekan dadanya, tapi ia tetap berdiri tegak. "Aku ingin kamu ikut," lanjut Hiroshi. "Pendapatmu penting." Rama menelan ludah. Ia bukan takut pada pekerjaannya, tapi pada konsekuensi jika ia gagal. Ia mengangguk pelan. "Saya akan melakukan yang terbaik, Pak." Jawaban sederhana itu justru membuat beberapa eksekutif saling pandang. Tidak ada janji muluk, hanya tanggung jawab. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian kerja tanpa henti. Rama tenggelam dalam gambar teknik, simulasi, dan uji coba. Ia sering menjadi orang terakhir yang meninggalkan hanggar. Lampu menyala, hanya di satu sudut tempat ia duduk mencatat. Kenji beberapa kali menemaninya, membawa kopi tanpa banyak bicara. Hubungan mereka perlahan berubah. Tidak lagi antara yang menghina dan dihina, tapi antara dua orang yang sama belajar merendahkan ego. Di tengah kesibukan itu, sebuah kabar dari Indonesia datang seperti petir di siang hari. Ibunya sakit dan harus dirawat. Rama membaca pesan itu berulang kali, tangannya gemetar. Jarak ribuan kilometer terasa semakin jauh. Ia berdiri di sudut hanggar, menatap pesawat yang siap terbang, bertanya pada dirinya sendiri. Apakah pengorbanannya selama ini benar-benar sepadan? Hiroshi melihat perubahan di wajah Rama. Tanpa banyak tanya, ia hanya berkata, "Keluarga adalah akar. Tanpa akar, pohon setinggi apapun akan tumbang." Kalimat itu menghantam Rama lebih keras dari apapun. Ia mengangguk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Proyek berjalan semakin dekat ke hari penentuan. Tekanan memuncak. Setiap orang tegang. Dan Rama tahu satu keputusan di menit terakhir bisa menentukan segalanya. Ia menarik napas dalam, memejamkan mata sejenak, mengingat ayahnya, mengingat alasan ia bertahan sejauh ini. Apapun yang terjadi, ia harus siap. Hari penentuan akhirnya tiba. Hanggar itu kembali dipenuhi orang-orang penting, suara langkah cepat, bisik tegang, dan tatapan penuh harap. Jet yang telah mereka kerjakan berhari-hari berdiri di tengah ruangan seperti simbol pertaruhan segalanya. Klien internasional akan datang untuk uji akhir. Jika berhasil, masa depan Yamamoto Aero Industry akan terbuka lebar. Jika gagal, semua kerja keras akan runtuh dalam sekejap. Rama berdiri di dekat sayap pesawat, tangannya dingin, tapi pikirannya jernih.
Ia memeriksa setiap detail sekali lagi, bukan karena ragu pada kemampuannya, melainkan karena ia tahu betul. Kesombongan sering bersembunyi di balik rasa percaya diri. Di kejauhan, Hiroshi memperhatikannya tanpa berkata apapun. Di matanya, Rama bukan lagi OB, bukan lagi trainee, melainkan bagian dari tulang punggung perusahaan. Uji mesin dimulai. Suara menderu memenuhi hanggar, getarannya merambat ke lantai. Semua orang menahan napas. Data muncul di layar. Angka-angka bergerak. Beberapa detik pertama berjalan mulus. Lalu tiba-tiba sebuah indikator berkedip, ketegangan langsung memuncak, seorang teknisi panik. "Ada fluktuasi kecil," teriaknya. Klien saling pandang dengan wajah mengeras. Rama melangkah maju. "Tunggu," katanya tegas. Semua mata tertuju padanya. Ia memeriksa data dengan cepat, lalu menggeleng pelan. "Ini bukan kegagalan, ini respons sistem penyeimbang baru. Biarkan 5 detik lagi." Suaranya tenang, penuh keyakinan. Detik-detik terasa seperti menit. 5 detik berlalu. Indikator stabil. Angka kembali normal. Keheningan pecah oleh helaan napas lega. Klien tersenyum tipis, lalu mengangguk puas. "Impresif," ucap salah satu dari mereka. Hiroshi menutup matanya sejenak, lalu tersenyum lebar. Proyek itu berhasil. Hanggar yang dulu penuh hinaan, kini dipenuhi rasa hormat. Namun bagi Rama, momen itu bukan tentang kemenangan semata. Pikirannya melayang jauh, ke Indonesia, ke ibunya yang terbaring sakit. Air matanya hampir jatuh ketika ponselnya bergetar. Pesan singkat masuk. Kondisi ibunya membaik. Rama menunduk, menutup wajahnya dengan tangan, menahan isak. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa doanya benar-benar didengar. Malam itu, setelah semua orang pergi, Rama berdiri sendirian di hanggar yang sepi. Ia menatap jet yang kini tenang, lalu ke lantai yang dulu ia pel setiap hari. Hidupnya telah berputar jauh, tapi hatinya tetap sama. Ia tahu, kisahnya belum selesai. Masih ada satu keputusan besar yang menunggunya. Keputusan yang akan menentukan apakah ia akan terus melangkah ke depan atau kembali ke akar yang membentuknya sejak awal. Beberapa hari setelah keberhasilan proyek itu, Hiroshi memanggil Rama ke ruang kerjanya. Kali ini, suasananya berbeda. Tidak ada ketegangan, tidak ada layar penuh angka. Hanya 2 orang duduk berhadapan, dipisahkan meja kayu besar dan jendela yang memperlihatkan langit senja Jepang. Hiroshi menatap Rama cukup lama sebelum berbicara, seolah ingin memastikan kata-katanya tidak salah. "Kamu sudah membuktikan dirimu," ucapnya akhirnya. "Bukan hanya sebagai teknisi, tapi sebagai manusia." Ia mendorong sebuah map ke arah Rama. Di dalamnya ada tawaran kontrak tetap, posisi yang jauh lebih tinggi, gaji yang bahkan tidak pernah Rama bayangkan sebelumnya. "Dengan ini, kamu bisa menetap di Jepang, membawa keluargamu ke sini. Masa depanmu aman." Rama menatap kertas itu lama sekali. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena beratnya pilihan di hadapannya. Semua yang ia perjuangkan selama ini ada di atas meja itu. Kehormatan, pengakuan, keamanan. Namun, di benaknya wajah ibunya kembali muncul. Rumah kecil di Indonesia. Makam ayahnya. Janji yang pernah ia ucapkan dalam hati, bahwa semua yang ia lakukan bukan untuk melarikan diri, tapi untuk pulang dengan kepala tegak. "Saya berterima kasih, Pak," kata Rama pelan. "Tawaran ini sangat berarti bagi saya." Hiroshi mengangguk, menunggu. Rama menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan mata yang jernih. "Tapi izinkan saya meminta waktu. Ada hal yang harus saya selesaikan, bukan di sini." Hiroshi tersenyum tipis, bukan senyum kecewa, melainkan senyum penuh pengertian. "Aku sudah menduganya," katanya. "Orang sepertimu tidak pernah lupa dari mana ia berasal." Ia berdiri, lalu mengulurkan tangan. "Apapun keputusanmu nanti, pintu ini akan tetap terbuka." Malam itu, Rama berjalan sendirian menyusuri hanggar. Ia menyentuh lantai yang dulu ia pel, dinding yang pernah mendengar hinaan, dan pesawat yang kini menjadi saksi kemampuannya. Air matanya jatuh tanpa suara, bukan karena sedih, tapi karena ia akhirnya mengerti, harga diri bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri,
melainkan seberapa jujur kita pada diri sendiri. Di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan terbentuk. Keputusan yang tidak mudah, tapi benar. Keputusan yang akan menutup satu bab dan membuka bab terakhir dari perjalanan seorang OB yang pernah dianggap tidak berarti, namun akhirnya membuat semua orang menunduk hormat. Pagi itu, Rama berdiri di depan cermin kecil di kamar sempitnya. Seragam teknisi tergantung rapi di dinding, masih tampak baru, masih menyimpan aroma perjalanan panjang yang belum lama ia tempuh. Namun hari ini, ia tidak mengenakannya. Ia memilih kemeja sederhana, celana lama, dan sepatu yang sudah menemaninya sejak hari-hari awal di Jepang. Keputusannya sudah bulat. Di bandara, Hiroshi dan Aiko datang tanpa banyak pengawal. Tidak ada pidato panjang, tidak ada upacara perpisahan yang berlebihan. Hanya tatapan mata yang saling memahami. Hiroshi menyerahkan sebuah amplop tebal. "Ini bukan gaji," katanya pelan. "Ini amanah untuk membangun sesuatu di tempat asalmu." Rama menerima dengan dua tangan, menunduk dalam. Dadanya sesak oleh rasa syukur yang tak mampu ia ucapkan dengan kata-kata. Pesawat lepas landas. Dari balik jendela, Jepang mengecil menjadi garis tipis. Rama menutup mata, mengingat hari-hari ketika ia berdiri di hanggar sebagai OB yang dihina, ketika tawa orang lain terasa seperti pisau. Kini, ia pulang bukan sebagai orang kalah, melainkan sebagai manusia yang menemukan kembali harga dirinya. Setiap getaran mesin pesawat terasa seperti doa yang dikabulkan. Di Indonesia, langkah Rama disambut udara hangat dan pelukan ibunya. Air mata jatuh tanpa ditahan. Rumah kecil itu kini terasa luas, dipenuhi harapan baru. Rama tidak membuang waktu. Ia membuka bengkel pelatihan kecil, mengajarkan teknik dasar, keselamatan, dan yang paling penting, rasa hormat pada pekerjaan. Anak-anak muda berdatangan, mata mereka berbinar. Rama melihat dirinya sendiri di sana bertahun-tahun lalu. Kabar tentang bengkel itu menyebar. Suatu hari, sebuah delegasi kecil dari Jepang datang berkunjung. Hiroshi berdiri di ambang pintu, tersenyum bangga melihat murid-murid yang bekerja dengan disiplin dan hati. "Kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku," katanya pelan pada Rama. "Kamu menyelamatkan masa depan banyak orang." Rama menatap bengkel sederhana itu, mendengar suara alat bekerja, melihat tangan-tangan muda yang belajar dengan tekun. Ia tahu, inilah jawabannya. Keberhasilan bukan soal tinggal di tempat tertinggi, tapi tentang membawa cahaya kembali ke tempat kita berasal.